Selamat pagi, dengan saya Vincent Gabriel. Kartini, sosok pahlawan perempuan yang sangat berjasa bagi kestaraan gender di Indonesia. Dengan perjuangannya, kita dapat melihat hasil-hasil yang luar biasa. Seperti Bu Retno Marsudi contohnya, yang mampu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Perempuan pertama di Indonesia. Tidak tanggung-tanggung, Bu Retno dipercaya oleh Bapak Jokowi selama 2 periode sekaligus. Tidak hanya itu, dengan perjuangan dari RA Kartini, kita juga dapat melihat wanita berada di puncak sistem politik Indonesia. Ya, siapa lagi kalau bukan Megawati Soekarno Putri, anak dari presiden pertama Indonesia itu, sukses menjadi presiden kelima Indonesia dan menjadi presiden perempuan pertama di Indonesia. Sebagai pembanding, sampai saat ini Amerika Serikat belum juga memiliki presiden perempuan. Hasil-hasil ini tidak didapat oleh Kartini dengan mudah. Sulitnya menempuh pendidikan tinggi bagi perempuan pada saat itu merupakan perjuangan yang harus dilewati Kartini. Tak heran, Kartini selalu menganggap pendidikan merupakan hal yang paling penting. Bahkan, beliau selalu meyakini kalau pendidikan merupakan alat satu-satunya untuk mengangkat derajat perempuan. Dan lagi-lagi, kita dapat melihat hasilnya, yaitu bahwa sekarang banyak perempuan yang memiliki profesi sebagai guru. Tak hanya guru, pada saat ini banyak juga wanita yang berperan sebagai pengajar di perguruan tinggi. Padahal, pada zaman Kartini dahulu, guru hanya bisa dilakukan oleh para pria, karena hanya pria yang dapat menempuh pendidikan tinggi. Namun dengan perjuangan beliau mampu melahirkan Kartini-Kartini baru. Hanya satu kalimat yang bisa saya ucapkan. Terima kasih, Raden Ajeng Kartini. Selamat pagi. Selamat pagi. Gimana kalau lu sehat? Sehat semua? Sehat, puji Tuhan. Bagaimana Vincent? Ya, Kabarnya puji baik? Tuhan. Baik juga lah, semuanya masih aman lah ya. Ya Kak, Oke. aku mau ngobrol tentang Kartini sih Kak, seputar Kartini masa kini gitu. Oh, Kakak kan oke, cocok oke. banget nih sama deskripsi Kartini masa kini. Oh, Guru, makasih. Aku terus tersanjung. desainer baju juga, wah keren banget Kak. Ya. Founder dari Mm-mm. NEOG Boutique, wah itu keren banget sih Kak. Terima kasih. Nah, aku Sekarang mau ada yang nanya, baru. oh ya ada yang baru apa tuh? Sekarang aku lagi bikin aksesoris namanya Noji Style juga. Freestyle, oh ya itu keren banget sih Kak. Thank you. Ya, Kak keren banget Gimana punya Vincent? banyak usaha gitu, terus juga seorang guru tenaga pendidik itu luar biasa banget sih. Nah aku mau nanya nih Kak, Amin. menurut Gimana, Kakak gimana? sosok Kartini di mata Kakak tuh gimana sih? Buat aku pribadi sebagai seorang wanita Indonesia tentunya sangat bangga ya ada sosok Kartini sebagai salah satu pelopor atau wanita pendobrak untuk yang mengusahakan supaya wanita-wanita di Indonesia itu bisa bersekolah. Itu Oh iya hero bener yang banget luar sih, biasa, Kartini emang jadi, pahlawan yang luar biasa. wah bener banget, Kartini emang jadi pendobrak sih ya supaya wanita bisa sekolah tinggi sih Kak. Nah Benar, tapi benar sekali. emangnya seberapa penting sih perjuangan Kartini dulu tuh menurut Kakak? Buat aku penting sekali ya, karena kalau waktu zaman dulu Ibu Kartini tidak berjuang untuk hak wanita mendapatkan pendidikan, mungkin saat ini kita nggak bisa lihat banyak perempuan yang bisa bersekolah atau bisa berpendidikan tinggi atau bahkan bisa, kalau kita lihat sekarang banyak terlibat juga di pemerintahan. Jadi peran beliau itu dalam sejarah Indonesia menurut aku sangat-sangat penting. Oh iya bener Gitu. banget sih Kak, dosenku juga banyak yang cewek sih Kak. Ah, iya, Terus juga benar-benar. presiden kelima kita ya, Bu Megawati ya. Iya, betul. Itu juga Bu Megawati benar-benar hasil dari perjuangan Kartini itu ya. Soalnya dia bisa jadi presiden loh di Indonesia. Iya, Bahkan di Amerika aja betul, betul. Sangat, itu belum punya presiden cewek kan Kak? iya, iya, benar. Sangat langka ada presiden Ya wanita ya. bener banget Kalau, itu dia, sangat langka, jarang banget. Nah terus kalau iya, dari betul. pribadi Kakak sendiri nih, dampak apa sih yang Kakak rasain dari perjuangan Kartini dulu tuh?
Maaf, boleh diulang sekali lagi? Buat pribadi Kak Lulu sendiri nih, dampak apa yang Ya, Kakak rasain dari perjuangan Kartini dulu? manfaatnya ya. Yang pastinya karena perjuangan Ibu Kartini, saya bersyukur banget jadi bisa bisa sekolah, bisa mengenyam pendidikan. Pastinya kan itu berguna sekali buat bekal ya zaman sekarang. Oh iya, benar banget Jadi sih. jadi wanita itu harus pintar, harus bijaksana juga. Jadi kalau tidak ada Ibu Kartini yang memulai, mungkin sekarang juga kalau lulus sebagai wanita mungkin masih di rumah aja, nggak tahu mau ngapain, cuma menjalankan kewajiban sebagai wanita pada umumnya zaman dahulu. Tapi kan karena berkat perjuangan Ibu Kartini, kalau lu bisa ngerasain pendidikan, bisa berkarir juga, yang dimana pada waktu dulu itu hal yang sangat tidak mungkin untuk wanita ya. Jadi saya benar-benar bersyukur dengan adanya Ibu Kartini. Oh iya, benar Gitu. banget Kak. Berarti ini kayak Kartini tuh kayak ngerubah stigma gitu ya, yang kata cewek harus di dapur ya, Betul, atau cewek nggak bisa betul kerja. sekali. Dan padahal hal itu tuh nggak Ya, sepenuhnya benar ya. betul Nah, betul. Dan kalau buat saya, iya ya, nggak apa-apa, lanjut Kak. gimana? Lanjut aja. Ya, kalau menurut aku sendiri emang wanita tuh mungkin kita bisa ada di dapur, tapi ada baiknya juga kalau kita bisa membantu suami misalnya untuk berkarir atau misalnya untuk bertukar pikiran gitu. Jadi nggak melulu cuman soal fisik untuk membantu di rumah tangga, tapi juga soal intelek, soal pikiran gitu. Oh, berarti cewek tuh nggak sesempit itu ya, dia tuh bisa ngelakuin banyak hal gitu ya. Betul, Oke. Terus kira-kira betul. gimana sih cara Kak Lulu buat menghargai perjuangan Kartini? Menghargai perjuangan Kartini pastinya sebagai wanita kita ya harus mempertahankan harga diri, terus juga harus pinter, bisa menghargai pria juga gitu ya, dan bisa mengerjakan banyak hal. Kalau menurut pendapat kakak sih begitu. Oh, gitu. Tapi yang Kakak lihat nih dari kebanyakan perempuan, apalagi Ya, zaman sekarang nih anak-anak Gen Z lah, itu udah kelihatan menghargai perjuangan Kartini nggak sih? yang terlihat pastinya banyak sih. Kita udah bisa lihat banyak wanita yang bisa bekerja di banyak bidang yang sebelumnya hanya banyak dikuasai pria ya. Selain itu juga kita bisa lihat banyak juga wanita-wanita yang berdiri untuk wanita-wanita lain. Kata aku itu juga merupakan salah satu bentuk wujud membela perjuangan yang sudah dilakukan sama Ibu Kartini sebelumnya gitu. Itu Jadi sih yang udah paling penting. banyak Jadi lah ya. perempuan berdiri untuk perempuan lagi. Wah, itu Sama kayak Ibu Kartini kan beliau merintis sekolah untuk wanita kan karena dia juga ingin memperjuangkan hak wanita gitu. Zaman sekarang kita lihat banyak aktivis perempuan juga yang memperjuangkan hak wanita dan menurut aku itu emang keren mantap banget. banget sih Kak, luar biasa banget sih. Berarti emang pondasi Ya, yang dibuat Kartini tuh benar-benar udah kebentuk ya sampai sekarang ya. Nah, ya betul kira-kira nih, sekali. kalau ada satu hal yang bisa dicontoh dari Kartini, Kakak pengen banget contohin apanya sih Ya, dari Kartini ini? yang pastinya memperjuangkan hak setiap orang ya, baik laki-laki maupun perempuan, anak kecil ataupun orang dewasa untuk memperoleh pendidikan sih. Makanya kenapa aku tertarik menjadi guru karena buat aku pendidikan itu penting dan itu salah satu hal yang diajarkan oleh Ibu Kartini bahwa pendidikan itu penting dan itu harus diperjuangkan. Oh iya benar Begitu. banget Kak. Kartini emang pernah ngomong gitu, emang luar biasa Kak dilakukan Kartini ya Kak. Betul. Nah, aku mau tanya kegiatan Kakak nih seputar guru nih sebagai tenaga pendidik. Nah, Iya. sebagai seorang guru, kira-kira apa sih yang Kakak ajarin kepada murid-muridnya mengenai Kartini ini? Oke, untuk Ibu Kartini, terutama setiap kita memperingati Hari Ibu Kartini, biasanya kita mengajarkan pada anak-anak bahwa
Beliau adalah salah satu pahlawan nasional yang berjuang untuk kemerdekaan wanita Indonesia untuk memperoleh pendidikan. Zaman dahulu kan soalnya wanita hanya boleh berada di rumah untuk pekerjaan rumah, tapi dengan adanya beliau, saya mengajarkan kepada murid-murid bahwa karena beliaulah kita anak-anak perempuan, wanita Indonesia, kita bisa menerima pendidikan, begitu. Keren banget ya. Nah, terus pengen tahu dong respon anak-anaknya tuh kalau bahas-bahas Kartini tuh gimana sih responnya sih? Mereka salut ya, karena istilahnya kan mereka dari usia dini belum tahu banyak pahlawan. Mereka Ya, taunya benar. cuma superhero dari kartun gitu. Iya, Tapi iya. begitu kita kenalkan kepada Ibu Kartini, mereka oh ternyata zaman dahulu kehidupan kayak seperti ini gitu sih. Jadi mereka pada apa ya, pada Mengagumi salut lah ya, juga gitu sama salut gitu ya. perjuangan Ibu Kartini. Mereka excited sih. Ya, Oh, dan gitu. mereka selalu ingat tentang Ibu Kartini gitu. Nah, sampai lagunya mereka pasti hafal lah ya lagu-lagu Kartini ya, Kartini gitu ya. Iya, harus itu dong. Harus ya. Nah, Kak, kita kan bahas tentang Kartini nih. Kartini yang pasti dia dalam cita-citanya mengejar kesetaraan. Nah, kalau yang Kakak rasain Betul. saat ini, masih ada nggak sih kesenjangan antara pria dan wanita yang Kakak rasain sekarang ini? Masih ada apa, maaf? Masih ada nggak kesenjangan antara pria dan wanita yang Kakak rasain? Kesenjangan sepertinya masih ada, cuman saya rasa jaraknya sudah tidak terlalu jauh seperti zaman dulu ya. Soalnya zaman sekarang kita bisa lihat beberapa wanita yang mengisi posisi yang sebelumnya hanya ada untuk pria. Jadi kayak kalau kita pergi ke SPBU, kita bisa lihat pekerja wanita, padahal mungkin zaman dulu pekerja SPBU hanya pria, Oh terus iya benar-benar. sekarang banyak juga direktur atau karyawan yang wanita, satpam pun ada yang wanita. Jadi Oh iya benar-benar. saya rasa kesenjangan tidak terlalu banyak. Mungkin hanya dalam beberapa perlakuan mungkin masih ada sedikit perbedaan antara pria dan wanita. Tapi Kakak kira-kira punya pengalaman nggak mengenai kesenjangan antara pria dan wanita ini? Ada pengalaman pribadi mungkin? Maaf, boleh diulang sekali lagi? Ada pengalaman pribadi mengenai kesenjangan antara pria dan wanita ini mungkin? Kesenjangan pria dan wanita, apa ya? Mungkin nggak ada sih. Nggak Untuk ada ya? pengalaman pribadi rasanya tidak terlalu. Cuman ya mungkin mungkin alangkah lebih baik kalau um, perempuan mungkin untuk mendapatkan perilaku yang lebih baik. Terutama kan kalau kita lihat beberapa waktu ini banyak tindak kriminal tentang kekerasan pada wanita. Jadi Oh iya. kalaupun ada masalah kesenjangan, sebenarnya bukan kesenjangan, cuman saya harapkan ada perlakuan lebih baik untuk wanita gitu. Oh, Jadi misalnya kayak kereta kan sudah ada mulai ya, kereta khusus oh iya perempuan, benar-benar ada. terus beberapa tempat duduk di transportasi umum. Menurut aku itu udah salah satu langkah yang baik untuk menjaga perempuan. Bukan menyebabkan kesenjangan, tapi emang jadinya perlakuan yang lebih baik untuk wanita, dan saya sangat mendukung itu. Oke, oke. Gitu. Nah, menurut Kakak nih, siapa sih sosok inspirasi Kartini pada saat ini? Menurut Kakak, siapa Halo? sosok inspirasi Kartini pada saat ini? Maaf, siapa sosok Kartini saat ini? Ya, kayak gitu, Kak. Sosok inspirasi Kartini saat ini, Kak. Menurut Kakak. Oke, untuk saya pribadi, salah satu sosok Kartini yang menginspirasi saya saat ini adalah Kak Butet Manurung.
beliau adalah pendiri sekolah rimba. Jadi beliau ini menjadi wanita pertama yang menjadi salah satu wanita yang memperhatikan suku-suku rimba yang ada di Indonesia. Beliau ini mendirikan sekolah di sana dan mengajar anak-anak rimba yang ada di pedalaman gitu. Dan ya, beliau sangat menginspirasi saya sih. Wah, itu luar biasa banget sih perjuangannya sih. Nah, menurut Iya. kakak nih, Salut sama Kak Butet. menurut kakak punya harapan apa sih ke depannya? Kedepannya untuk wanita-wanita Indonesia atau bagaimana nih, atau pendidikan? Boleh dua-duanya. Oke, untuk pendidikan di Indonesia, semoga pendidikan di Indonesia mengajarkan lebih lagi soal pengertian bahwa pria dan wanita adalah sama dan kita memiliki hak yang sama, dan setiap baik pria maupun wanita kita harus saling menghargai. Oh ya, benar. Untuk ya itu sih, dan ya semoga rancangan undang-undang tentang tindak kekerasan pada wanita segera disahkan, jadi wanita Indonesia bisa hidup lebih aman. Oh iya, itu lebih penting banget sih, Kak. apa ya, karena seperti kita ketahui zaman sekarang banyak sekali tindak kekerasan pada wanita, dan apabila undang-undang tersebut jadi, saya rasa akan sangat membantu banyak wanita Indonesia. Wah, Dan Ibu Kartini pasti senang. ya, itu pasti membantu Ya. banget di undang-undang PKS ya, RUU tentang PKS. Nah, Ya, Kak, betul. seandainya nih ada Ibu Kartini ini, apa yang ingin kakak sampaikan ke Ibu Kartini? Oke, untuk Ibu Kartini, saya mau mengucapkan banyak terima kasih karena Ibu sudah berjuang untuk hak kami para wanita, dan karena Ibulah kami wanita bisa jadi wanita yang hebat, mandiri, dan cerdas. Jadi kami sangat berterima kasih atas perjuangan Ibu. Terima kasih banyak Ibu Kartini. Wah, luar biasa, Kak. Makasih ya, Kak, udah berbagi waktunya sama Vincent. Kenapa, maaf? Makasih udah berbagi waktunya sama Vincent buat isi wawancara ini. Ya, sama-sama. Terima kasih juga. Semoga wawancara ini menginspirasi dan membantumu. Amin, amin. Stay safe ya, Kak. Amin. Stay safe, sukses selalu untukmu. Sehat-sehat. Sehat-sehat. Terima kasih, dadah. Terima kasih, dadah.